Di dunia ini ada dua jenis makhluk hidup. Pertama, mereka yang berjuang keras cari makan. Kedua, mereka yang nempel ke orang sukses dan nunggu sisa makanan jatuh. Di darat, kita sebut itu pansos. Di laut, kita sebut itu ikan remora. Bayangkan, kalian punya teman yang gak punya mobil, gak punya motor, tapi kalau diajak nongkrong selalu sampai duluan karena dia nempel di kap mobil kalian. Itulah remora. Hari ini kita bakal bongkar rahasia kenapa ikan ini malasnya minta ampun. Tapi kok bisa bertahan hidup selama jutaan tahun? Apakah mereka cerdik atau cuman beruntung? Coba kalian lihat bagian atas kepalanya. Bentuknya mirip sol sepatu olahraga tahun 90-an kan? Ini adalah sucking disc atau cakram penghisap. Secara anatomi, ini sebenarnya adalah modifikasi dari sirip punggung pertama mereka. Ikan lain pakai sirip punggung buat keseimbangan, biar gak oleng saat berenang. Remora, mereka bilang, capek kalau buat berenang, mending saya modif jadi alat vakum. Cara kerjanya mirip banget sama gantungan kunci tempel di kaca mobil. Semakin kuat si inang mencoba kabur, tekanan negatif di dalam cakram itu malah makin kuat. Jadi, makin diusir makin nempel. Kayak mantan yang belum move on, susah lepasnya. Hebatnya lagi, cakram ini punya sistem saraf yang sensitif. Mereka bisa mengatur daya hisapnya. Kalau si hiu lagi santai, hisapannya pelan. Kalau si hiu lagi gabut, ngejar mangsa, si remora bakal bilang, "Waduh, pegangan yang erat guys." Dan otomatis daya hisapnya jadi maksimal. Sekarang kita bahas soal makanan. Remora itu dietnya gak ribet. Mereka adalah pemangsa segala alias ortopus sejati. Menu utamanya ada 3. Sisa makanan si bos, parasit di kulit si bos, dan ini agak jorok sih, kotoran si bos. Ya, kalian gak salah dengar. Mereka adalah pasukan pembersih tinja di lautan. Tapi jangan menghina dulu. Gara-gara hobi makanan ini, mereka jadi sangat disukai predator besar. Jadi, bayangkan kalian itu hiu putih yang galak. Kalian gak akan makan remora karena dia itu gabungan antara personal assistant, tukang pijat, dan vacuum cleaner. Kalau remora dimakan, siapa lagi yang mau bersihin punggung kalian dari kutu laut? Gak ada jasa glow up di bawah laut selain mereka. Remora itu gak punya standar pertemanan yang tinggi. Yang penting besar dan bergerak. Mereka pernah ditemukan nempel di paus biru, pari manta, sampai kura-kura yang jalannya lambat banget. Mungkin yang di kura-kura itu remora yang lagi pengen slow living. Bahkan ada kejadian lucu di mana penyelam merasa kakinya berat. Pas dilihat, ada remora yang lagi nyoba nempel di betisnya. Mungkin si ikan mikir, wah ada spesies baru, siripnya 2, tapi pakai karet. Kayaknya tumpangannya nyaman nih.
Hati-hati ya buat kalian yang suka berenang di laut pakai celana pendek longgar. Kalau ada remora yang salah sangka dan nempel di area sensitif, wah, itu bakal jadi cerita yang susah dijelaskan ke dokter UGD. Apakah si inang benar-benar gak rugi? Secara medis sih enggak, tapi secara fisika, iya. Menempelnya banyak remora di satu ikan besar menciptakan drag atau hambatan air. Bikin si hiu harus keluar tenaga ekstra buat berenang. Bayangkan kalian lari maraton, tapi ada 5 balita yang nempel di kaki dan punggung kalian. Pegal kan? Makanya, kadang kita lihat hiu atau paus melakukan gerakan melompat ke permukaan air atau breaching. Itu sebenarnya adalah salah satu cara mereka buat mengusir penumpang gelap yang udah terlalu banyak. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari ikan remora? Dunia ini keras, kawan. Kalau kamu gak bisa jadi yang terkuat seperti hiu, jadilah yang paling cerdik dan bermanfaat seperti remora. Gak perlu punya tenaga besar, yang penting punya koneksi dan tahu cara nempel yang benar. Tapi ya jangan ditiru sifat malasnya ya. Terima kasih sudah menonton perjalanan si tukang pansos laut ini. Jangan lupa klik like kalau kalian merasa mirip remora, maksudnya suka videonya, dan subscribe untuk fakta unik lainnya. Oh iya, di antara kalian ada yang pernah lihat ikan ini langsung? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kedalaman berikutnya.